Selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas sebuah perubahan yang gede banget di dunia pendidikan kita. Ini tentang pergeseran total hubungan antara kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi, lupain aja semua yang Anda tahu tentang supervisi, karena aturan mainnya sekarang udah beda total. Oke, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Di layar ini kelihatan banget ya bedanya, kayak langit dan bumi. Di sisi kiri itu cara lama. Pengawas sebagai pengendali, hubungannya atasan-bawahan. Fokusnya ke tumpukan dokumen, dan jujur aja deh, sering bikin deg-degan atau takut. Nah, kebijakan Merdeka Belajar membalik semua itu. Lihat sisi kanan, ini cara baru. Pengawas adalah pendamping, relasinya setara, tujuannya buat ningkatin mutu, dan yang paling penting, fondasinya adalah kepercayaan. Ini bukan cuma ganti istilah loh, tapi benar-benar ganti cara pikir. Dan kutipan ini kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Budaya takut kalau pengawas mau datang, langsung sibuk siap-siapin berkas setebel gaban. Yang penting dokumen lengkap. Fokusnya jadi lebih ke penampilan, bukan substansi perbaikannya. Nah, sistem yang lama itu secara nggak sengaja emang menciptakan kondisi kayak gini. Dan pengakuan terhadap masalah inilah yang jadi titik awal dari semua perubahan yang akan kita bahas. Oke, jadi gimana caranya perubahan sebesar ini bisa jalan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, aturan lama, permainan baru. Semua transformasi ini ada buku panduan resminya yang ngasih kerangka kerja jelas. Aturannya ada di Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Anggap aja ini buku aturan main yang baru untuk kemitraan Anda. Nah, ini dia nih yang paling penting. Perhatiin deh kata kuncinya. Peraturan baru ini secara sengaja mengganti kata pengawasan jadi pendampingan. Dan ini bukan cuma permainan kata loh. Tujuannya sekarang bukan lagi nyari-nyari salah atau ngecek checklist. Tapi secara aktif ngebantuin sekolah biar kualitas belajar muridnya makin bagus. Jadi DNA dari hubungan ini udah diubah total. Terus, dasarnya apa dong pendampingan ini? Bukan lagi opini atau checklist dari pusat. Dasar kerja baru Anda adalah perencanaan berbasis data, atau PBD. Semua obrolan, semua program, semua rencana sekarang harus berangkat dari satu sumber kebenaran, rapor pendidikan sekolah. Artinya apa? Gak ada lagi tuh yang namanya kayaknya atau perasaan saya. Semua jadi objektif, fokus, dan relevan sama kebutuhan asli sekolah. Oke, kalau PBD itu fondasi datanya. Terus etika kerjanya gimana? Nah, kita masuk ke bagian kedua, 7 prinsip panduan. Anggap aja ini pilar-pilar yang menopang seluruh bangunan kemitraan yang baru ini. Yap, ada 7 prinsip emas yang jadi aturan main baru. 7 prinsip ini yang memastikan kemitraan antara kepala sekolah dan pengawas bisa berjalan profesional, efektif, dan benar-benar ngebantu. Dari 7 itu, ada satu nih yang paling mengubah keadaan. Prinsip asimetris. Ini adalah pembunuh dari pendekatan satu ukuran untuk semua yang dulu sering banget kita temui. Prinsip ini bilang gini, setiap sekolah itu unik. Titik. Kebutuhan sekolah A beda sama sekolah B. Jadi cara dampinginya juga wajib beda. Ini maksa pengawas untuk diagnosis dulu, bukan langsung kasih satu resep obat untuk semua penyakit. Dan ini 6 prinsip pendukungnya. Profesional, artinya ya basisnya data, bukan like and dislike. Terencana, jadi nggak ada lagi tuh sidak-sidak dadakan tanpa tujuan. Terus ada kolaborasi, kesetaraan, bertahap, dan berbasis evaluasi. Kalau digabungin, ketujuh prinsip ini benar-benar menciptakan sebuah kerangka kerja yang solid banget, saling menghormati, dan fokus pada tujuan. Sekarang gimana cara ngejalanin prinsip-prinsip ini dalam praktek? Yuk kita pindah ke bagian 3, panduan 4 siklus. Anggap aja ini semacam playbook atau alur kerja tahunan Anda yang jelas dan terstruktur. Ini dia, 4 siklusnya. Gampangnya gini. Siklus 1, kita diagnosis dulu pakai rapor pendidikan. Siklus 2, hasil diagnosis tadi, kita jadiin rencana kerja plus anggarannya, yang konkret. Siklus 3, waktunya eksekusi. Di sini pendampingan fokus buat mecahin masalah. Dan terakhir, siklus 4, kita evaluasi bareng-bareng, yang hasilnya nanti jadi bahan buat siklus 1 di tahun berikutnya. Ini mengubah interaksi dari pertemuan acak jadi sebuah proses manajemen yang muter terus. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalkan, rapor pendidikan nunjukin indikator literasi warnanya merah. Di siklus 1, kepala sekolah dan pengawas ngobrol dan nemuin akar masalahnya. Metode ngajar guru gitu-gitu aja. Nah, di siklus 2, mereka langsung terjemahin itu ke dalam program yang ada dananya di RKAS, bikin workshop buat guru dan beli buku-buku baru. Lihat kan alurnya, jelas banget. Dari data ke akar masalah, ke program, sampai ke duitnya. Kita udah ngomongin apanya dan kenapanya. Sekarang, kita masuk ke bagian gimananya. Bagian 4, kemitraan dalam praktek.
Di sini kita bakal lihat alat dan metode yang dipakai buat interaksi sehari-hari. Ingat kan prinsip asimetris tadi? Nah, ini nih wujud nyatanya. Pengawas yang efektif itu punya 5 alat di kotak perkakasnya. Ada training buat transfer skill, mentoring buat transfer pengalaman, facilitating buat kerja kelompok, consulting buat ngasih pilihan solusi, dan coaching buat memberdayakan. Kuncinya adalah pengawas harus pinter-pinter milih alat yang pas untuk situasi dan kepala sekolah yang tepat. Nggak bisa semua dipukul rata dengan satu metode aja. Dari kelima metode tadi, coaching tuh yang paling mencerminkan prinsip kesetaraan. Nah, kerangka yang direkomendasikan itu namanya alur tirta. Ini tuh semacam struktur buat ngobrol. Mulai dari sepakat sama tujuannya, terus identifikasi situasinya, lanjut bikin rencana aksi, sampai akhirnya ngunci tanggung jawab. Ini dialog ya, bukan interogasi. Dan ini, wah, ini keren banget buat nunjukin bedanya. Dulu mungkin pengawas bilang, seharusnya Anda melakukan A, B, C. Sekarang, seorang coach akan bertanya, ada gagasan apa untuk mencapai situasi ideal itu? Pertanyaan ini langsung memposisikan kepala sekolah sebagai ahli yang punya solusinya sendiri. Ini memberdayakan, bukan menginstruksikan. Beda banget rasanya. Oke, teori dan modelnya udah mantep. Tapi kan di lapangan beda cerita ya. Pasti ada tantangannya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Langkah Anda wujudkan kemitraan ini. Kita akan lihat tantangan nyata, contoh sukses, dan langkah-langkah yang bisa langsung Anda ambil. Tentu ada tantangannya. Contoh, di daerah kepulauan kayak Riau, akses geografis itu masalah besar. Solusinya, jangan maksain kunjungan fisik terus-terusan. Pakai aja model hibrida. Manfaatin online buat coaching rutin. Nah, kunjungan fisik yang jarang itu dipakai buat kegiatan yang strategis. Tantangan lain, kebiasaan lama kerja sendiri-sendiri. Solusinya, jangan biarin kolaborasi ini tergantung kebaikan hati individu, tapi dilembagakan lewat forum kayak K3S dan MKPS. Dan ini ada contoh sukses yang luar biasa dari Kalimantan Tengah. Mereka mengadaptasi kerangka nasional ini dengan filosofi kearifan lokal HAPAKAT, yang artinya musyawarah dan kerjasama. Ini bukti kalau aturan dari pusat itu bukan baju seragam yang kaku. Aturan itu bisa dan bahkan seharusnya diperkaya dengan budaya lokal, biar jadi gerakan bersama yang otentik. Keren banget. Jadi, apa nih yang bisa langsung Anda lakuin? Oke, buat para kepala sekolah. Pertama, kuasai data rapor pendidikan sekolah Anda. Itu senjata utama Anda. Kedua, jangan pasif. Jadilah proaktif. Bikin agenda dan minta jenis pendampingan yang Anda butuhkan. Ketiga, libatkan pengawas di komunitas belajar sekolah Anda. Jadikan mereka bagian dari tim. Nah, buat para pengawas sekolah, pertama, mulailah dengan membangun hubungan yang setara. Kunjungan pertama itu buat dengerin, bukan buat menilai. Kedua, pakai prinsip asimetris itu dengan cerdas. Dan ketiga, jadilah semacam mak comblang atau penghubung yang bisa menyebarkan praktik-praktik baik dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Pada akhirnya, semua siklus, prinsip, dan data yang kita bahas dari tadi, muaranya cuma satu hal yang paling penting. Seperti yang tertulis di layar ya. Kemitraan strategis ini bukan soal nyusun laporan tebal atau menuhin tuntutan administrasi. Ini semua tentang menciptakan ekosistem kerja bareng yang fokusnya cuma satu. Kemajuan setiap murid di sekolah Anda. Itulah tujuan utamanya.